Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita berjumpa lagi di channel YouTube saya, Guru Ekonomi. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai analisis transaksi jurnal umum. Dulu kita pernah belajar analisis transaksi untuk persamaan akuntansi. Sekarang kita akan belajar analisis transaksi mengenai untuk jurnal umum. Ada sedikit perbedaan dari analisis transaksi persamaan akuntansi dengan jurnal umum, tetapi sebagian besar masih banyak sekali terdapat persamaannya. Oke, untuk kita mulai saja. Jadi untuk mempermudah kita memahami melakukan analisis, sebaiknya kita buat tabel seperti ini yang terdiri dari nomor, transaksi, akun, kelompok akun, bertambah atau berkurang, debit atau kredit, dan jumlah, supaya kita memahami lebih menyeluruh lagi mengenai suatu transaksi. Jadi dalam akuntansi itu muncul pencatatan karena terjadi transaksi ya. Jadi kalau tidak ada transaksi ya tidak ada yang bisa dilakukan seperti itu. Ya, itu transaksi. Kemudian ada akun, sudah kita pelajari. Kelompok akun ada 5: harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Kemudian bertambah atau berkurang, debit, kredit, ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, serta jumlah. Oke, kita mulai. Jadi nanti ada 8 jenis transaksi yang akan kita pelajari bagaimana cara menganalisisnya. Oke, yang pertama, analisis transaksi investasi oleh pemilik modal. Ini artinya pemilik perusahaan itu menyetorkan sejumlah harta untuk modal dia memulai usaha. Misalnya ada Anita menyetorkan uang tunai 15.400.000 sebagai modal, dan di sini kan artinya akan ada uang yang masuk, yaitu dalam bentuk kas. Kas itu kelompok akunnya harta. Harta itu kalau bertambah itu udah debit, seperti itu. Kemudian modal itu kelompok akunnya modal. Kalau menyetorkan modal berarti modalnya bertambah. Modal bertambah itu di sisi kredit, jumlahnya adalah 15.400.000, seperti itu. Berikutnya kita mulai yang kedua, yaitu pembelian harta secara tunai. Misalnya di sini dibeli perlengkapan senilai 3.300.000 secara tunai. Ini berarti ketika kita membeli perlengkapan, perlengkapan perusahaan itu akan bertambah dan uangnya akan berkurang karena untuk membeli perlengkapan itu. Jadi analisis transaksinya, perlengkapan masuk dalam kelompok akun harta bertambah di debit 3.300.000, kas kelompok harta berkurang di kredit 3.300.000. Berikutnya yang ketiga, penerimaan piutang. Piutang itu adalah lawannya hutang ya. Jadi misalnya kita mempunyai bengkel, kita sudah dandan motor, lalu sudah diambil tapi uangnya belum kita terima, itu artinya kita menerima piutang. Misalnya diterima pelunasan piutang pelanggan 7.200.000. Jadi ini pelanggan itu membayar piutang kepada kita. Nah, di sini karena kita menerima uang, kasanya akan bertambah di debit dan piutangnya akan berkurang karena piutang yang tadi dilakukan oleh pelanggan kita sudah dibayar, seperti itu. Berikutnya yang nomor 4, pembelian harta secara kredit. Jadi kita membeli harta tetapi tidak tunai, seperti itu. Misalnya dibeli peralatan senilai 5.400.000 secara kredit. Di sini artinya peralatan kita akan bertambah, tetapi hutang kita juga akan bertambah. Jadi peralatan masuk dalam akun kelompok harta bertambah di debit 5.400.000, hutang masuk dalam kelompok akun hutang bertambah di kredit 5.400.000. Oke, kemudian yang nomor 5, memperoleh pinjaman dari kreditur. Contohnya, perusahaan meminjam uang dari Bank ABC senilai 100 juta rupiah. Nah, kita meminjam uang itu akan mengakibatkan kita menerima uang tunai kan ya. Jadi, kas masuk dalam kelompok akun harta bertambah di debit 100 juta, tetapi hutang kita juga akan bertambah. Hutang bank masuk ke dalam kelompok akun hutang bertambah di kredit 100 juta rupiah. Nomor 6, membayar hutang. Contohnya, dibayar hutang kepada toko DEF senilai 25 juta. Ini artinya kita membayar hutang kepada toko DEF. Jadi kalau kita membayar hutang, hutang akan berkurang di debit 25 juta dan kasnya akan berkurang di kredit senilai 25 juta. Oke, kita lanjut. Memperoleh pendapatan. Misalnya kita
bengkel tadi kita dandan motor, servis motor, kita memperoleh pendapatan, kita memperoleh bayaran atas usaha yang kita lakukan. Contohnya perusahaan menerima pendapatan senilai 8 juta. Nah, kalau seperti ini uang kita akan bertambah kan, ya. Jadi kas masuk dalam kelompok anak usaha harta bertambah di debit 8 juta dan pendapatan masuk dalam kelompok akun pendapatan bertambah di kredit 8 juta. Coba perhatikan yang nomor 7 ini. Kalau ini di persamaan akuntansi nggak akan ada akun pendapatan, adanya itu modal. Ya, jadi kalau di persamaan akuntansi modal bertambah di kredit. Nah, karena ini jurnal umum, ini beda. Setiap memperoleh pendapatan itu bukan akan menambah modal, tetapi akan menambah pendapatan. Itu bedanya. Kemudian yang nomor 5 munculnya piutang. Nah, munculnya piutang tadi yaitu kita sudah kerja tapi belum dibayar atau sudah kerja baru dibayar sebagian. Ini akan memunculkan piutang. Kalau seperti ini misalnya diselesaikan jasa senilai 5 juta rupiah. Jadi kita sudah kerja seharusnya dibayar 5 juta tapi baru dibayar 1 juta. Nah, kalau seperti ini akun yang akan muncul yaitu kas bertambah 1 juta karena kita menerima 1 juta, piutang bertambah 4 juta sisanya tadi, dan pendapatan akan bertambah 5 juta sesuai dengan yang seharusnya kita terima tadi. Berikutnya yang nomor 6 membayar beban. Ya, misalnya bayar tagihan listrik 2 juta, maka akan muncul akun beban listrik masuk dalam kelompok akun beban di debit 2 juta dan kas akan berkurang senilai 2 juta juga. Kemudian yang nomor 8 pengeluaran prive. Prive ini adalah mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jadi di sini prive bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Oke, tugas silahkan buatlah tabel analisis transaksi laundry amanah pada LKS halaman 64. Bikinlah atau buatlah seperti tabel seperti ini. Ya, gitu saja anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.